Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Budi Triananda, NIM 2019 103 703 11205 dari kelas Komunikasi Data A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa teknik encoding sinyal. Dimulai dari encoding data digital ke sinyal digital. Yang pertama adalah NRZL atau non-return to zero level, yaitu suatu kode di mana tegangan negatif dipakai untuk mewakili suatu binary dan tegangan positif dipakai untuk mewakili binary lainnya. Dua tegangan yang berbeda antara bit 0 dan bit 1. Tegangan konstan selama interval bit. Tidak ada transisi, yaitu tegangan no return to zero. Contoh, ketiadaan voltase dapat digunakan untuk menampilkan biner 0 dan voltase positif konstan untuk menampilkan nilai biner 1. Yang kedua adalah non-return to zero inverted atau NRZI, yaitu suatu kode di mana suatu transisi low ke high atau high ke low pada awal suatu bit time akan dikenal sebagai binary 1. Untuk bit time tersebut tidak ada transmisi, berarti binary 0, sehingga NRZI merupakan salah satu contoh dari differential encoding. Non-return to zero inverted atau NRZI dalam kesatuan pulsa tegangan konstan untuk durasi bit. Data dikodekan atau diterjemahkan sebagai kehadiran, ada atau ketiadaan sinyal transisi saat permulaan bit time. Transisi dari rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah merupakan biner 1. Tidak ada transisi untuk biner 0. Sebagai contoh encoding diferensial, keuntungan diferensial encoding yaitu lebih kebal noise, tidak dipengaruhi oleh level tegangan. Sedangkan kelemahan dari NRZL maupun NRZI adalah keterbatasan dalam komponen DC dan kemampuan sinkronisasi yang buruk. Yang ketiga adalah bipolar AMI. Teknik ini diarahkan untuk mengatasi ketidakefisienan kode-kode NRZ. Digunakan lebih dari dua level sinyal. Contoh untuk skema ini yakni bipolar AMI alternate mark inversion dan pseudo ternary. Sedangkan biner 1 ditampilkan melalui pulsa positif dan negatif. Pulsa biner 1 harus berganti-ganti polaritasnya. Bandwidth yang dihasilkan dari sinyal-sinyal yang dihasilkan sangat tipis dibanding bandwidth untuk NRZ. Karena sinyal-sinyal biner 1 berganti voltase dari positif ke negatif, maka tidak ada DC komponen murni. Sifat pulsa yang berganti-ganti memungkinkan hanya diperlukan alat yang sederhana untuk mendeteksi error. Yang keempat, ada pseudo ternary. Untuk pseudo ternary ini, biner 1 sesuai untuk melalui no line sinyal. Biner 0 melalui pulsa yang berganti-ganti negatif dan positif. Dan pertukaran untuk biner multilevelnya tidak ada efisiensi pada NZR. Tiap elemen sinyal hanya menggambarkan 1 bit. Pada 3 level sistem dapat menggambarkan log 23 sama dengan 1,58 bit. Receiver harus membedakan di antara 3 level, plus A, min A, atau 0. Membutuhkan kira-kira lebih dari 3 dB kekuatan sinyal untuk kemungkinan yang sama dalam bit error. Yang kelima adalah teknik encoding Manchester. Untuk teknik Manchester, transisi di tengah untuk tiap periode bit. Perpindahan transisi sebagai clock dan data. Rendah ke tinggi menggambarkan 1. Tinggi ke rendah menggambarkan 0. Dan yang keenam ada differential Manchester. Untuk differential Manchester ini, transisi pertengahan bit hanya digunakan untuk clocking. Transisi dimulai saat periode bit menggambarkan 0. Tidak ada transisi yang dimulai saat periode bit dalam menggambarkan 0.
dan menggunakan differential encoding. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan tentang teknik encoding dari data digital ke sinyal digital. Sekarang saya akan menjelaskan teknik encoding dari data digital ke sinyal analog. Nah, yang pertama ada amplitude shift keying atau biasa disebut ASK. ASK ini pengiriman sinyalnya berdasarkan pergeseran amplitudo atau mengubah-ubah amplitudo. Frekuensi gelombang pembawa tergantung ada atau tidaknya sinyal informasi digital. ASK hanya digunakan ketika berhubungan jarak dekat, karena derau akan menindih puncak bentuk gelombang yang berlevel banyak dan membuat mereka sukar mendeteksi dengan tepat menjadi level ambangnya. Kelebihan dari ASK ini adalah kecepatan digital lebih besar, dan kekurangannya adalah sinyal diteruskan melalui saluran transmisi jarak jauh, selalu dipengaruhi oleh redaman dan distorsi. Yang kedua ada frekuensi shift keying atau biasa disebut FSK. FSK merupakan jenis frekuensi FM, di mana sinyal digital menggeser outputnya antara dua frekuensi yang telah ditentukan sebelumnya, atau disebut dengan frekuensi mark dan space. Untuk FSK tidak mengubah amplitudo dari sinyal carrier maupun yang berubah hanya frekuensinya. Dan yang terakhir ada phase shift keying atau PSK. PSK adalah modulasi yang pengirimannya berdasarkan pergeseran fasa, di mana untuk biner 0 adalah mengirim sinyal dengan fasa yang sama terhadap sinyal yang dikirim. Sedangkan untuk biner 1 adalah mengirim sinyal dengan fasa yang berlawanan dengan sinyal yang dikirim sebelumnya. Untuk PSK, fasa dari frekuensi gelombang pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan status sinyal informasi digital. PSK sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu binary phase shift keying atau BPSK. Binary phase dikenal dengan 2 PSK. Untuk binary phase shift menggunakan 2 tahap pemisahan sudut sebesar 180 derajat. Binary phase ini hanya dapat memodulasi 1 bit atau simbol, sehingga modulasi ini tidak cocok untuk aplikasi data rate yang tinggi karena bandwidth dibatasi. Dan yang kedua adalah quadrature phase shift keying atau QPSK. Quadrature phase disebut dengan 4 PSK, di mana pada modulasi ini menggunakan 4 titik pada diagram konstelasi untuk mengenkode 2 bit per simbol. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya tentang beberapa teknik encoding sinyal. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.